Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab as-sidq, bab tentang kejujuran, dan kita masuk ke hadis yang nomor 58. Namun di dalam bab sidq, hadis ini masuk pada hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa Muhiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, salah seorang yang di antara para sahabat paling banyak hafalan hadisnya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sampai 5.000 lebih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Pernah seorang nabi dari kalangan para nabi-nabi melakukan peperangan. Semoga Allah bersolawat kepada nabi tersebut dan mengucapkan salamnya kepada mereka. Nabiyun, salah seorang nabi. Enggak disebutkan siapa nama nabi ini. Kenapa? Karena yang kita tahu, nabi itu ada yang diceritakan oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan nama-namanya, entah di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Jumlah mereka ada 25, ya, keseluruhan nabi dan rasul itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus. Ya. Di antara mereka ada yang sudah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, kami sebutkan nama-namanya, kami rinci bagaimana ceritanya. Dan ada yang tidak kami sebutkan nama-namanya dan tidak kami kisahkan kisah perjalanan hidupnya. Namun yang perlu kita yakini adalah satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walikulli qaumin had. Dan setiap kaum, setiap daerah pasti Allah kirimkan nabi, termasuk yang ada di Indonesia, tidak terkecuali. Walikulli qaumin had. Setiap daerah, setiap wilayah pasti Allah kirimkan nabi. Hanya saja kita tidak tahu siapa namanya dan bagaimana kisah ceritanya. Ini yang harus kita yakini. Supaya apa? Karena nanti di yaumul qiyamah, saat Allah kumpulkan seluruh makhluk, maka Allah tidak ingin ada di antara makhluk yang beralasan, kami nggak tahu tentang syariatmu ya Allah. Tidak ada yang datang menyampaikan kepada kami masalah syariatmu. Jadi jangan dikira para nabi dan para rasul hanya hidup di dua tempat saja, ya.
yaitu di Baitul Maqdis dan di Makkah Mukarramah. Yang lainnya nggak ada nabi. Ini keliru anggapan seperti ini. Ya. Jangan pernah menganggap seperti itu. Walikulli qaumin had, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaum sudah kami kirimkan nabi dan utusan masing-masing. Tapi Allah sudah mengatakan minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Qala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang nabi dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang nabi, enggak disebutkan juga namanya oleh Nabi Muhammad. Dulu pernah ada seorang nabi. Faqala liqaumih, nabi itu mengatakan kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yurid an yabniya biha wa lamma yabni biha. Jangan ada yang ikut saya, ya, nggak usah ikut-ikut sama saya, jangan ngikuti saya, jangan masuk dalam rombongan saya. Seorang laki-laki malaka bud'a imra'atin, dia sudah menjalin kasih dengan wanita, dia sudah menjalin hubungan, dan mohon maaf sudah mengambil sesuatu yang paling berharga dari wanita tersebut, ya. Sudah direnggut sesuatu yang paling berharganya tadi. Wa huwa yurid ayyabniya biha, dan dia sudah menjanjikan kepada wanita tadi, kamu nanti akan saya nikahi. Walamma yabni biha, ternyata dia tidak jadi menikahinya. Ngebohongin wanita tersebut. Kalau ada orang yang seperti ini, kata Nabi tersebut, gak usah ikut dalam barisan saya. Jangan jadi umat saya, jangan ikut bersama saya. Karena ini mau perang. Saya nggak pingin karena satu orang melakukan maksiat, dosa, akhirnya pasukan jadi kalah. Ini dosa besar, ya. Khianat kepada seseorang dan melakukan kezaliman. Wala ahadun, dan juga jangan ikut saya seorang bana buyutan, yang dia lagi bangun rumahnya, lam yarfa' suqufaha, tapi tidak dia sempurnakan atapnya. Sudah dibangun dindingnya, sudah dibangun tiang-tiangnya, sudah disiapkan catnya, warna temboknya, pagarnya, tapi giliran atapnya tidak dia sempurnakan, nggak ada tutup atapnya. Ada orang yang kayak gini, nggak usah ikut dalam rombongan tentara saya. Wala ahadun ishtara ghanaman au khalifat wa huwa yantazir auladaha, dan gak usah ikut saya seorang yang dia sudah beli kambing atau beli onta, dalam keadaan onta tadi atau kambing tadi masih bunting, dan dia lagi nunggu keluar anaknya. Pikirannya akhirnya ngalih. Wong diajak jihad malah mikirnya hewan ternaknya itu tadi. Gak fokus, gak usah ikut sama saya, kata Nabi tersebut. Sudah dipagari, ya, rambu-rambu dikasih, syarat siapa saja yang boleh ikut dan siapa saja yang gak boleh ikut. Faghaza, maka Nabi ini pun mulai melakukan peperangannya. Fadana minal qaryah salatal asri au qariban min dzalik. Setibanya di suatu kampung tadi, ternyata sudah masuk waktu asar atau mendekati waktu asar. Faqala lisyams, maka Nabi itu pun mengatakan kepada matahari. Nabinya ngomong ke matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya kamu, wahai matahari, diperintah dan saya pun diperintah. Matahari ini beredar, berputar
Diperintah tidak hadirin? Diperintah. Harus ada iktikad itu, harus ada keyakinan itu, ya. Akidah ini penting. Jangan sampai mengatakan tidak bisa. Matahari itu berputar sendiri pada porosnya, atau matahari itu diam. Ya, matahari diam. Yang berjalan adalah bumi yang mengitarinya. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya bergerak, semuanya beredar, dan semuanya bertasbih sesuai dengan edarannya masing-masing. Dan begitulah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kata Nabi ini, kamu kan diperintah oleh Allah untuk bergerak dari timur ke barat, ya. Dan saya pun diperintah oleh Allah untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Allahumma, ya Allah, ihbisha alaina, tahan matahari ini untuk kami. Jangan terbenam dulu, lagi mau perang. Kalau perang terus gelap, nggak kelihatan mana musuh, mana senjata, mana pedang, mana kuda, ya, mana teman, nggak kelihatan. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Bukan nyuruh matahari, matahari, diam, jangan gerak. Oh, siapa Anda? Ya, sewali-walinya Anda itu tidak bisa memerintah matahari. Matahari hanya bisa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini pun Nabi tersebut tidak memerintahkan matahari untuk berhenti, tapi Nabi ini berdoa kepada Allah agar menghentikan pergerakan matahari. Nabinya minta kepada Allah supaya dihentikan pergerakan matahari. Allahumma hbisha alaina, ya Allah, tahanlah dia matahari ini untuk kami. Fahubisat, maka tiba-tiba matahari itu pun tertahan, nggak bergerak, padahal sudah waktu asar dan mau terbenam. Hatta fatahallahu alaih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matahari itu tertahan hingga Nabi tadi berperang sampai menang. Fajama'al ghanaim, setelah perang selesai menang, jama'al ghanaim, Nabi tadi mengumpulkan ghanaim. Ghanaim itu kata jamak dari ghanimah. Artinya apa? Harta rampasan perang. Dikumpulkan harta rampasan perang. Semuanya dikumpulkan, kan sudah menang ini. Jadi dikumpulkan harta rampasan perang. Faja'at an-nar, maka tiba-tiba datang api yang besar. Api yang besar ini, kenapa dia datang? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Litakulaha, untuk membakar dan memakan seluruh harta rampasan perang itu. Biar dibakar, dimakan oleh api. Ternyata api yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melahap habis harta rampasan perang tadi, lam tat'amha, gak bisa memakan harta rampasan perang itu. Faqala, begitu api ini gak bisa memakan, faqala, maka Nabi ini pun mengatakan, inna fikum ghululan, di antara kalian wahai para pasukan ada yang berbuat curang sekarang. Kok bisa api dikirim oleh Allah untuk melahap harta rampasan perang, malah enggak kebakar, malah enggak bisa makan. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, masing-masing dari kalian saya minta dari setiap kabilah kirim utusan. Untuk apa? Falyubayi'ni, untuk berbaiat kepada saya. Saya berbaiat, saya bersumpah bahwasanya saya akan tunduk, saya akan taat, dan saya nggak akan ingkar, saya juga nggak akan mau berbuat curang. Falaziqat yadu rajulin biyadihi, ya. Ketika bersalaman masing-masing dari orang itu kan, misal qabilah ada banyak ya, ada banyak. Satu nempel, satu menggenggam terus lepas, satu lagi menggenggam utusan yang lainnya, habis ngomong terlepas.
Nah, begitu kelompok yang lain mengirimkan seorang utusan perwakilannya, pas salaman dengan Nabi tadi, berjanji untuk nggak akan curang, janji akan tunduk, akan taat dan segala macamnya, kemudian laziqat, ya, laziqat itu tiba-tiba nempel nggak bisa, tiba-tiba nempel nggak bisa apa? Nggak bisa lepas. Ketika nempel dan dia nggak bisa lepas, apa yang terjadi? Faqala, maka Nabi itu pun mengatakan, fikum al-ghulul, di tengah-tengah kalian ada yang berbuat curang. Jadi ketika ada perwakilannya yang tiba-tiba tangannya ceket sama Nabi tadi, nempel nggak bisa gerak, maka Nabi tadi mengatakan, berarti dari kelompok kamu ada yang berbuat curang. Falyubayi'ni qabilatuk, ya, hendaknya dari qabilahmu, ya, mengirim orang tersebut. Falaziqat yadu rajulin au rajulaini au thalatha biyadihi faqala fikum al-ghulul. Tiba-tiba ada tangan orang lain lagi, 2 orang dan 3 orang, tangannya juga nempel dengan Nabi tersebut, bersalaman dan nempel. Faqala fikumul ghulul, di antara kalian juga ada yang curang. Jadi kalau curangnya satu, ya, bisa ketahuan. Tapi kalau curangnya rame-rame, susah ketahuannya. Kan dari dulu seperti itu, ya. Kalau yang curang satu nggak terstruktur dan nggak tersistem, ya itu bodoh, konyol. Tapi kalau kecurangannya itu terstruktur dan tersistem sampai dia bisa korupsi, nah itu baru bagus. Itu sukses, ya. Itu bisa korupsi. Mau besar-besaran bisa, sampai triliunan juga bisa, karena terstruktur dan tersistem. Tapi kalau satu orang, bodoh namanya. Faqala fikum al-ghulul, di antara kalian juga ada yang curang ini. Faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin minaz zahab. Ternyata betul, mereka pun datang bareng-bareng, ya, datang bareng-bareng, ja'u berarti rombongan, ya, ja'u mereka semua datang bi ra'sin dengan kepala misla ra'si baqaratin, seperti kepala sapi, minaz zahab, tapi terbuat dari emas. Kepala sapi terbuat dari emas. Itu kalau yang nyimpan satu orang ketahuan apa enggak hadirin? Wong kepala sapi, ya, ketahuan lah, ya, semua orang bisa ngelihat. Tapi kalau rame-rame kan saling pura-pura nggak ngelihat, betul ya? Nah, fawada'aha, maka Nabi tersebut mengambil kepala sapi yang terbuat dari emas tadi, diambil dan diletakkan di tumpukan harta rampasan perang. Faja'atin nar fa'akalatha, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan lagi api tadi, kemudian api tersebut pun melahap habis semua harta rampasan perang tadi. Qala alaihi salatu wassalam, falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Harta rampasan perang itu tidak dihalalkan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelum saya. Ya, tidak ada nabi dari kalangan para nabi ataupun kalangan para rasul sebelum Nabi Muhammad yang dihalalkan boleh mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Itu semuanya haram. Summa ahallallahu lana al-ghanaim. Kemudian untukku Allah pun menghalalkan ghanimah tersebut. Ya, karena Nabi SAW. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka jatah bagian untuk Allah dan untuk Rasulnya ada khumus. Khomsah itu 5, khumus itu 1/5. Berarti berapa persen? 5/1/5 berarti berapa persen? Ada yang 20%, ya, 20%.
20% itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. 20% itu seberapa sih Ustaz? Ya. Sudah waktu adzan ini. Baik. 20% adalah bilangan yang cukup besar. Jadi harta ghanimah, jazakallahu khairan. Harta ghanimah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan dihitung berapa jumlahnya, nanti 1/5-nya diambil untuk Allah dan untuk Rasulnya. Berarti Nabi dapat. Berapa jatahnya Nabi Ustaz? Nanti kita akan ceritakan berapa jatahnya Nabi di dalam kisah perang Badar. Sekarang kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tafadhol untuk adzan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kisah pada perang Badar saja disebutkan bahwa dalam perang tersebut harta ghanimah yang dikumpulkan oleh kaum muslimin jumlahnya adalah la taqil min khamsina alfa dinar, gak kurang dari 50.000 keping emas, 50.000 dinar, gak kurang. Ada yang bisa bantu saya untuk mengeluarkan kalkulator? Saya mau hitung-hitungan biar tahu jumlah harta kaum muslimin waktu itu. Kita kurskan ke rupiah zaman sekarang, karena zaman sekarang itu pakai rupiah. Kalau zaman dulu pakai transaksinya pakai emas dan perak, dinar dan dirham. Sudah ada yang bantu mengeluarkan kalkulator? Baik. Sekarang satu keping dinar itu beratnya adalah 4,2. Satu keping dinar itu beratnya adalah 4,2. Sekarang 1 gram itu berapa? 100 sudah. 100 gram itu berapa sekarang emas? 2.500.000. 2 juta pas. Baik. Kita buat 2 juta pas. Berarti 4,2 dikali 2 juta. Berapa itu nilainya? 8 juta? 8.400.000. Ya. Sekarang dikali kok sedikit sekali? Dikali 50.000 keping emas. Dikali 50.000 keping emas. Berapa? Hah? 420 miliar dikali 20%. Sekarang kali 20%. Bisa? Tekan kali, pencet angka 20, tekan persen. Kalau nggak bisa berarti kali dulu 20, nanti dibagi 100. Berapa? 84 miliar. Itu untuk Nabi saja. Orang punya harta 84 miliar itu miskin atau kaya hadirin? 84 miliar. Itu kaya atau miskin? Kaya kan? Jadi kalau ada yang bilang Nabi kalian itu miskin, tabok mulutnya. Bisa dipahami hadirin ya? Nabi kita itu Nabi yang kaya, punya harta sampai 84 miliar. Itu jatah untuk pada perang Badar. Satu perang saja. Itu pun tidak dipakai sama Nabi Muhammad SAW untuk makan mengenyangkan perutnya sendiri. Dipakai untuk memajukan kota Madinah, ya, melengkapi tentara, beli baju perang, nyiapkan kendaraan,
perbaiki kondisi ekonominya, perkebunannya dikuati, pangannya dikuati. Itu oleh Nabi Muhammad SAW. Harta yang sebanyak itu tidak lantas kemudian Nabi Muhammad SAW bangun rumah yang megah. Tidak. Rumahnya Nabi Muhammad itu petak kecil, ya, petak kecil rumahnya Nabi itu. Hanya seukuran 5 kali 6 kali 9, ya, 5 kali 6 dikali 9. Itu rumahnya, dan terbuat dari tanah liat. Terbuat dari tanah liat. Atapnya pakai daun. Sama sekali tidak memperkaya dirinya Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak memakmurkan anak cucu keturunannya. Sampai-sampai Fatimah Az-Zahra datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, nagih, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana warisan orang tua saya? Masa orang tuanya meninggal warisan juga gak ada? Katanya kaya, perang berapa kali, jatahnya Nabi dapat berapa? 20%. Perangnya berapa kali? Ghanimah terus kita dapat. Masa nggak ada harta peninggalan? Maka Fatimah minta ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, mana harta warisan ayah saya? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya la nuras. Kami para nabi dan para rasul tidak bisa mewariskan apa-apa, ya. Kami tidak memiliki harta warisan untuk dibagi, karena begitu dapat Allah sudah perintahkan untuk langsung berbagi. Gak boleh ditimbun, gak boleh disimpan. Itu para nabi dan para rasul. Sehingga dari sabda itu maka Fatimah pun pulang dan gak mau minta lagi hartanya ayahnya. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Allah memberikan kepadaku keistimewaan ini karena Allah melihat dha'fana, kelemahan kita semua, umatnya Nabi Muhammad, wa ajzana, dan ketidakmampuannya kita. Kalau ngelihat harta itu pengen, ya, kalau ngelihat uang itu pengen, apalagi ngelihat emas. Sudah orangnya kecil-kecil, tenaganya lemah-lemah, ya, senangnya sama urusan kayak gitu, ya sudah, sama Allah dikasih, dihalalkan, ya, diizinkan dan dibolehkan. Fa ahallaha lana, maka bibarakati Nabi SAW, dengan keberkahan hadirnya Nabi SAW di tengah-tengah kita, kita pun akhirnya diizinkan untuk menikmati harta rampasan perang. Tapi nanti yang bagi siapa? Yang bagi adalah pemimpin perangnya, panglimanya. Baik, kita selesaikan hadisnya ya, supaya nanti tinggal ganti bab aja pertemuan yang akan datang. Qala al-hadis, hadis yang ke-59, as-sadis, yang ke-6 dari bab. An Abi Khalid, dari Abu Khalid, Hakim ibn Hizam, namanya adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar. Dua orang yang sedang bertransaksi antara penjual dan pembeli, bil khiyar, mereka boleh menentukan pilihan, malam yatafarraqa, selama mereka belum pisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur dan transparan menjelaskan hakikatnya,
burikalahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk mereka pada jual belinya. Wa in katama wa kadzaba, kalau keduanya saling menyembunyikan aib dan dusta, kalau ngomong lagi jual ataupun lagi mau beli juga dusta, saya punyanya cuma segini padahal masih ada yang lain duitnya, ya. Penjualnya juga ngomong seperti itu, bohong lagi. Muhiqat barakatu bai'ihima, Allah akan cabut keberkahan jual beli mereka. Artinya bagaimana hadirin rahimani wa rahimakumullah? Kalau orang lagi jualan, Anda sebagai penjual, Anda jujur, ini barang bagus, ya. Kalau ini barang nggak bagus, Anda harus jujur, ini barang nggak bagus. Itu makna shadaqah wa bayyana, jujur dan transparan menjelaskan apa adanya. Jangan disembunyikan, jangan ditutupi ataupun dusta. Jangan. Kalau pengen diberkahi. Dulu saya masih ingat waktu masih kecil, tahun 80-an. Ya, saya lahir itu tahun 89. Ketika tahun 93 95 saya kan disuruh ngaji, ya. Saya itu nyantren itu di Cirebon itu usia 5 tahun. Nyantren itu di Cirebon usia 5 tahun, dari Pekalongan dikirim Cirebon. Fabarakallahu fikum, kiainya itu ngomong kepada jemaah waktu itu. Kanjeng Nabi SAW itu kalau dagang itu transparan. Ini barang bagus, harganya sekian. Ini barang kurang bagus, harganya jadi sekian. Ini barang jelek, harganya sekian. Ya, transparan. Saya mendengar para jemaahnya ngomong apa sambil bisik-bisik. Yo ora payu nek dodol kaya ngono. Ya, enggak laku hadirin. Kok bilang ini barang bagus, ini barang kurang bagus, ini barang jelek. Ya orang enggak ada yang mau beli. Orang enggak ada yang mau beli. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ketika saya sudah dewasa, ternyata sistem transparan yang seperti ini dan sudah diadopsi oleh orang-orang non-muslim justru yang laku. Justru yang laku, transparan. Saya masih bisa menemukan di beberapa daerah wilayah atau di sepanjang jalan orang jualan buah. Ya, buahnya ditumpuk. Buahnya ditumpuk. Tertulis dari jauh 10.000. Belok hadirin melihat 10.000 buah. Iya, begitu belok mau ya standar motor, tiba-tiba ada di pojok kecil 1/4 kilo. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kok harus ditutupi? Ya, harganya digedein, kemudian ditutupi itunya itu. Plus begitu sampai situ, buahnya dicampur aduk. Buahnya dicampur aduk. Sehingga saya bingung mana buah yang bagus, mana buah yang gak bagus. Subhanallah hadirin, saya datang ke negeri-negeri lain waktu perjalanan umroh itu. Kan kita kan mampir-mampir ya ke negara-negara lain, negara-negara non-muslim dan negara-negara muslim. Negara-negara non-muslim ketika kami samperi mereka, mereka menjual betul-betul transparan. Ini mangga baru metik, fresh, baru diambil hari ini panennya, harganya sekian. Ini mangga sudah 1 pekan, harganya sekian. Ini mangga sudah mau busuk, harganya sekian. Dipisah-pisah, laris. Semuanya terbeli. Sekarang yang baru mau berani mempraktekkan seperti itu, ya mending lah, alhamdulillah ya. Gak banyak di Indonesia. Keumumannya masih seperti yang kisah pertama tadi saya sampaikan. Ya, keumumannya masih seperti itu. Yang berani masih mau transparan itu ketika sudah barangnya masuk ke dunia online. Ini barang ori, ini barang KW. Yang ori harganya sekian, yang KW harganya sekian. Kenapa Anda tidak transparan seperti itu?
Sehingga manusia ketika membeli dengan perasaan senang, mereka nggak curiga, mereka tenang, Anda tidak disumpahi. Berapa banyak hadirin orang yang karena urusan jual beli hubungannya jadi langgeng. Terima kasih Pak, saya beli barang dari Bapak, Masya Allah barangnya awet, saya senang. Harga segitu wajar lah ya. Tapi berapa banyak orang yang karena urusan jual beli hubungannya hancur ya, hubungannya hancur. Tadinya baik, begitu beli barang dari dia padahal saudaranya, dia pikir kalau beli dari saudaranya dia akan aman, dia nggak akan ditipu. Ternyata saudaranya pun dia makan. Akhirnya apa? Urusannya jadi nggak harmonis ya. Kenapa harus dusta? Kenapa kok harus ngebohong? Kenapa harus ditutupi? Demi Allah, kata Rasulullah SAW, dicabut keberkahannya. Anda ingin faedah besar, tapi untuk apa kalau dicabut keberkahannya? Sesuatu yang besar akan lenyap begitu saja uangnya. Tapi kalau Anda mencari keberkahan dari sedikitnya harta, subhanallah, Allah turunkan keberkahan, bisa kulakan lagi dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ikuti metodenya Nabi Muhammad SAW dan jangan takut, pasti sukses. Islam itu sistem hadirin. Ketika orang-orang barat, ketika orang-orang kafir memakai sistem Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mereka sukses, mereka maju, dan produk-produk mereka terpercaya, dibeli meskipun mahal, yakin karena produknya nggak mungkin nipu. Lah kita yang di Indonesia, umatnya Nabi Muhammad, ngaji bendino ya, sudah disuruh ngikuti metodenya Nabi Muhammad, yang diikuti tata cara ibadahnya toh, untuk bisnisnya nanti dulu mengkose. Akhirnya banyak yang nipu, banyak yang curang, banyak yang ngebohong. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting ya. Jangan sampai nanti setelah ini Anda beli mobil ya, niatnya mau neken klakson, yang keluar malah air ya. Kenapa? Karena yang jual mobil nggak jujur dan nggak transparan. Mau nginjek rem malah nyambungnya ke gas. Ini bahaya sekali ya. Transparan, ngomong apa adanya, insya Allah nanti diberkahi. Semoga yang sedikitnya ini bermanfaat untuk anak pribadi dan antum semuanya, dan kita telah mengetahui bagaimana keutamaan jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya doa dari orang yang jujur akan dikabul, dan bahwasanya orang yang jujur hidupnya akan berkah, dan bahwasanya orang yang jujur temannya akan banyak, dan orang yang jujur itu dialah yang akan menerima predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq di sisi Allah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba tersebut dan tidak diharamkan dari kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.